Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, apa kabar teman-teman semua? Kata orang Minang mah, kembali lagi bersama saya Boy. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Three O'Clock High yang dirilis pada tahun 1987. Meskipun ini bukanlah film survival, namun tidak akan kalah seru, yang mana film ini menceritakan tentang seorang siswa teladan yang culun yang terus-terusan dibully. Karena terus-terusan dibully, akhirnya siswa itu pun melawan, sehingga dirinya menjadi ditakuti oleh semua siswa yang ada di sekolahnya. Oke, bagaimana sih ceritanya dari culun sampai dirinya bisa ditakuti oleh teman-temannya? Oke, kita simak aja ceritanya. Dan seperti biasa, cerita bermula dengan memperlihatkan seorang siswa SMK bernama Jerry Mitchell yang bangun kesiangan. Dan saat itu dirinya terbangun karena dibangunkan oleh adiknya yang bernama Jesse. Open up the student store at 7. Your shirts in the wash before they left for Fort Lauderdale. Karena bangunnya kesiangan, saat itu Jerry pun tidak mandi dan langsung mengambil baju kemeja favoritnya. Disebabkan kemejanya belum kering, lantas Jerry pun memasukkannya ke dalam oven. Setelah kering, Jerry pun langsung memakainya, kemudian berangkat sekolah menggunakan mobil ibunya, dikarenakan mobil dirinya bannya kempes. What do you think it'll be this time? Dalam perjalanan, Jerry pun menjemput dahulu pacarnya bernama Prani. Saat Prani mengajaknya mengobrol, tiba-tiba Karen lewat. Karena Karen ini cantik, Jerry pun terpesona dan memandangnya tanpa memperdulikan pacarnya. Dan saking fokusnya memandang Karen, tanpa sadar dirinya menerobos lampu merah. Namun beruntungnya di sini Jerry selamat, tidak tertabrak oleh mobil lain, membuat Prani yang melihatnya kagum atas kelihayan pacarnya dalam mengendarai mobil. Sesampainya di sekolah, terlihat semua siswa mereka sibuk membicarakan murid berandalan yang baru pindah ke sekolah mereka bernama Buddy Rappel. Yang mana Buddy Rappel ini sudah sangat terkenal dan ditakuti oleh semua siswa di sekolah manapun karena kebrutalannya. Bahkan sampai saat ini belum ada seorang siswa pun yang mampu mengalahkannya, disebabkan Buddy ini sangat jago berkelahi. Selain para siswa yang lain, rupanya adik Jerry juga sama membicarakan Buddy Rappel. Dan kebetulan saat itu Buddy Rappel baru datang, membuat Jerry yang melihatnya terkesima. Begitu juga dengan para siswa yang lain, karena sosok Buddy ini benar-benar sangat menakutkan, tidak seperti seorang siswa, melainkan seperti seorang preman. Sebagai seorang murid teladan, Jerry yang saat itu dipercaya menjaga toko buku milik sekolah, dirinya memberitahukan kepada Pak Alec bahwa minggu ini dirinya mendapatkan uang $470. Selepas Pak Alec pergi, Karen datang membeli buku dan pena. Karena Jerry ini menyukai Karen, dirinya pun sengaja mengulur waktu dengan menawarkan buku lain supaya dirinya bisa mengobrol lama dengan Karen. Dan sialnya, ketika Jerry hendak mengambil uang untuk kembalian, tempat penyimpanan uangnya malah terkunci, tidak bisa dibuka, di mana hal itu membuat Jerry merasa malu, hingga akhirnya Karen pun memberikan uang kembaliannya itu kepada Jerry. It's okay, really. Saat hendak masuk kelas, di sana Jerry bertemu dengan sahabat dekatnya bernama Vincent, yang mana saat itu Vincent menyuruh Jerry mendekati Buddy dan membuat artikel tentang kisah hidupnya untuk koran. Sebab Buddy ini mempunyai rekor yang sempurna, di mana setiap berkelahi dirinya tidak pernah kalah, bahkan dirinya pernah mematahkan leher beberapa siswa. Sesudah berada di kelas, di mana seorang guru bernama Mary memberitahukan kepada mereka bahwa dirinya dan Vincent sudah memutuskan memilih Jerry menyanyi untuk menyambut kedatangan Buddy. Mendengar itu, Jerry yang tidak mau pun langsung meminta izin pergi ke toilet. Ketika sedang kencing, tanpa sengaja di sini Jerry bertemu dengan Buddy, dan bodohnya di sini Jerry malah berani menyapa Buddy yang merupakan seorang pendiam. Bahkan Jerry mengatakan kepada Buddy bahwa dirinya
ingin mewawancarai Buddy untuk menulis kisah hidupnya. Usai mengatakan hal itu, Jerry pun dengan pede menepuk tangan Buddy, membuat Buddy yang tidak mau disentuh marah dan langsung mengangkatnya. Buddy mengatakan bahwa dirinya tidak ingin diwawancara, sebab dirinya tidak ingin ada seorang pun yang tahu tentang kisah hidupnya, karena Jerry ini sudah berani mengusik hidupnya. Di mana saat itu Buddy pun mengajak Jerry bertarung jam 3 sore di tempat parkir, yang mana jika Jerry berani mengadu kepada guru maka dirinya tidak akan segan-segan membuat keadaan Jerry semakin buruk, dan jika Jerry kabur maka dirinya akan terus mengejarnya. Mendengar perkataan demikian dari Buddy, spontan Jerry pun ketakutan sampai dirinya kencing di celana. You okay, Jerry? Kemudian Jerry pun memberitahukan hal tersebut kepada Vincent dan pacarnya. Jerry mengatakan kepada mereka meskipun Buddy mengajaknya bertarung akan tetapi dirinya tidak akan melawannya. Lalu saat itu Jerry pun menghampiri Buddy. Jerry menyampaikan bahwa dirinya tidak mau bertarung melawan Buddy, dan Jerry pun berjanji bahwa dirinya tidak akan pernah berani menulis tentang kisah hidup Buddy, dan juga tidak akan pernah berani lagi menyentuh tangannya. Walaupun Jerry sudah mengatakan demikian, namun Buddy tetap mengajaknya bertarung jam 3 sore, di mana perkataan Buddy itu didengar oleh siswa-siswa lain yang ada di sana. Vincent yang tidak mau sahabat dekatnya dihajar habis-habisan oleh Buddy, lantas dirinya menyimpan pisau legend buatan Cibatu Tea di loker Buddy agar Buddy dikeluarkan dari sekolah. Namun setelah pisau itu dimasukkan ke loker Buddy, Jerry menyuruh Vincent mengambilnya kembali pisau itu, karena ditakutkannya perbuatan Vincent itu akan membuat Buddy semakin marah kepada dirinya. Akan tetapi sialnya ketika Vincent hendak kembali mengambilnya, bel istirahat keburu berbunyi, di mana hal itu membuat Jerry sangat ketakutan. See you at lunch, okay? Saking takutnya hari itu Jerry pun memutuskan untuk kabur. Akan tetapi sesudah berada di dalam mobil, dirinya merasa terkejut karena menemukan pisau yang disimpan Vincent di loker Buddy itu ada di setir mobilnya. Dan di sana dirinya juga menemukan selembar kertas yang bertuliskan bahwa Jerry tidak akan bisa kabur, dan mau tidak mau pada jam 3 sore dirinya harus menunggunya di parkiran. Menerima kenyataan itu, Jerry pun sadar bahwa itu adalah perbuatan Buddy, yang mana tatkala Jerry menyalakan mobilnya untuk kabur, sialnya mobilnya tidak mau menyala, yang ternyata kabel pengapiannya diputuskan oleh Buddy. This guy's crazy. Meskipun mobilnya tidak menyala, akan tetapi Jerry memutuskan untuk tetap kabur. Namun naasnya dirinya malah ketahuan oleh seorang satpam berkepala botak bernama Duke. Di sini Jerry pun mencoba berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya akan mencari mekanik karena mobilnya mogok. Duke menjawab kalau memang Jerry mau keluar, kenapa dirinya tidak meminta izin dahulu kepada guru. Jerry mengungkapkan bahwa sekarang dirinya akan meminta izin kepada guru. Lalu saat itu Duke pun berniat mengantarkan Jerry. Akan tetapi Jerry yang berniat kabur menolak. Hingga akhirnya Duke pun mengejarnya. Akibat perbuatan cerobohnya Jerry pun tertangkap, dan lagi-lagi sialnya di sini Duke memeriksa saku celananya hingga pisau yang dibawanya pun ketahuan dan diambil oleh Duke. Jerry menjelaskan bahwa pisau itu bukanlah miliknya. Selain itu Jerry juga menunjukkan selembar kertas yang berisi tantangan Buddy terhadapnya. Namun Duke yang ingin kepake oleh kepala sekolah dirinya malah membuang kertas itu. Kemudian dirinya menyerahkan Jerry ke Pak Dolinsky. Alex, I found this. Lalu di sana Pak Dolinsky pun menanyakan apa yang akan dilakukan Jerry dengan pisau legend buatan Cibatu itu. Karena takut dihukum, Jerry pun memberitahukan yang sebenarnya, bahwa pisau itu bukanlah miliknya, melainkan milik Vincent yang sengaja ditaruh di loker Buddy agar Buddy dikeluarkan dari sekolah. Namun Buddy yang mengetahui perbuatannya mengambil pisau itu dan menaruh di setir mobilnya, dengan meninggalkan selembar kertas yang berisi mengajaknya bertarung jam 3 sore di parkiran. Mendengar cerita itu dari Jerry, sialnya Pak Dolinsky tidak mempercayainya. Bahkan Pak Dolinsky mencurigai Jerry akan membunuh seorang siswa secara diam-diam.
Pak Dolinski mengungkapkan bahwa mulai sekarang dirinya akan mengawasi Jerry supaya rencana Jerry tergagalkan. Kasihan ya nasib si Jerry ini, sudah mendapat tantangan dari si Buddy, bukannya ditolong malah dicurigai mau membunuh siswa lain, dan itu sungguh menggehelkan sekali. Oke kan, lanjut. I'm going to be watching you. From now. Setelah keluar dari ruangan Pak Dolinski, di sana Jerry bertemu dengan seorang siswa bernama Jason. Namun karena tubuhnya krempeng, orang-orang suka memanggilnya si Kampeng. Dan di sini Kampeng meminta agar Jerry kuat melawan Buddy selama 3 menit. Dikarenakan dirinya sudah taruhan dengan teman-temannya. Mendengar itu Jerry pun emosi dan berniat memukul Kampeng. Akan tetapi Vincent keburu menghalanginya. Atau udah lagi jangar terus diomel seperti itu, mungkin si Jerry ini yang notok-notok hulu si Kampeng itu meureun anjing. Yang mana saat itu Jerry meminta kepada Vincent agar mencari tahu di mana keberadaan Craig. Selain itu dirinya juga meminta Vincent menyalakan bel palsu agar dirinya bisa menemui Craig. Ketika Jerry sudah berada di kelas, Vincent pun menyalakan bel palsu hingga para siswa pun keluar termasuk Jerry. Sesudah dicari, akhirnya Jerry pun mengetahui di mana keberadaan Craig. Kemudian dirinya pun menghampirinya. Jerry mengatakan bahwa dirinya sangat membutuhkan bantuan Craig agar Buddy Rebel tidak jadi mengajaknya bertarung. Craig menjawab bahwa dirinya bersedia membantu Jerry dengan bayaran $450. Mendengar itu Jerry yang tidak mau bebek belur oleh Buddy pun menyanggupinya. Money before the end of the fire drill. Disebabkan tidak mempunyai uang, Jerry pun nekat masuk ke toko buku dan berniat mencuri uangnya. Namun karena tempat penyimpanan uangnya terkunci, Jerry pun merasa kesulitan dan mencoba berbagai cara untuk membukanya. Selepas berusaha dengan keras dan membuat tempat itu berantakan, akhirnya Jerry pun berhasil membuka kuncinya. Karena pikirannya sedang kacau, Jerry pun tidak memikirkan hal itu, lalu dirinya pun mengambil uangnya. Di waktu yang sama terlihat Pak Dolinski mengumumkan agar semua siswa kembali masuk disebabkan tadi itu adalah bel palsu. Sementara Jerry sebelum masuk, lantas dirinya pun memberikan dahulu uang itu kepada Craig sebagai upah untuk menghajar Buddy. Tatkala sedang berada di kelas, Pak Alec memanggil Jerry dan membawanya ke toko buku. Pak Alec mengatakan bahwa toko itu berantakan dan uangnya ada yang mencuri. Yang mana saat itu Pak Alec pun marah-marah. Pak Alec mengungkapkan kepada Jerry bahwa siapapun yang sudah berani melakukannya, maka dirinya tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan siswa itu dari sekolah. Mendengar itu dengan gemetar Jerry pun menyetujuinya. Di sini Pak Alec tidak mengetahui bahwa sebenarnya siswa yang sudah mencuri uang itu adalah Jerry, murid teladan kepercayaannya selama ini. I couldn't agree with you more, sir. Go on. We gotta see this. I gotta see this. Come on. Pada jam makan siang, Jerry dan Vincent pun mengintip Craig yang menghampiri Buddy. Sebagai pria jantan, Craig pun tidak langsung memukul Buddy, akan tetapi memberinya peringatan dahulu bahwa mulai sekarang Buddy jangan pernah berani lagi mengajak duel Jerry karena Jerry bukanlah tandingannya. Namun tanpa berkata dahulu, Buddy yang kejam mematahkan jari-jari Craig dan memukulnya hingga Craig yang saya kerak buku. Melihat itu Jerry pun merasa ketakutan dan langsung pergi ke toilet. Terlihat dirinya langsung terduduk lemas. Tak lama Vincent dan adiknya datang. Vincent memberitahukan bahwa Craig memberikan kembali uangnya karena usahanya untuk menghentikan Buddy tidak berhasil. Namun karena kasihan dirinya memberikan kembali uang itu $100 kepada Craig. Mendengar itu Jerry memarahi Vincent disebabkan uang itu hasil mencuri dari toko buku. Melihat Jerry marah, Vincent pun merasa kesal dan menjatuhkan uang itu, kemudian pergi meninggalkan Jerry. You can take your second blood money. Setelah Vincent pergi, Jesse menyarankan jika kakaknya ini tidak berani melawan Buddy, lebih baik dirinya kabur.
Jerry menjawab bahwa dirinya tidak bisa kabur karena sedang diawasi oleh Pak Dolinski gara-gara dirinya ketahuan membawa pisau milik Vincent. Mengetahui itu, adiknya menyuruh Jerry agar berbuat onar di kelas supaya Jerry dihukum dan tidak dipulangkan saat jam pulang, di mana hal itu akan membuat Jerry lolos dari tantangan Buddy. Menyadari bahwa saran adiknya ini masuk akal, kini Jerry pun merasa sedikit tenang. Show up for the fight, and not even Buddy will be able to touch. Sesudah berada di kelas, seorang guru cantik bernama Butani menyuruh salah seorang dari mereka agar maju ke depan dan menjelaskan buku pelajaran yang barusan mereka baca. Dan di sini Jerry tidak malu seperti sebelumnya. Terlihat dirinya dengan percaya diri maju ke depan dan mengambil rokok Sampurna Kretek milik temannya. Sambil merokok Sampurna Kretek, Jerry menjelaskan bahwa buku yang barusan dibacanya itu sangatlah bagus, sehingga membuat pikirannya terbuka dan bisa menatap masa depan dengan baik. Usai menjelaskan tentang buku itu dengan penuh keberanian, Jerry pun langsung menyogot Butani di depan para siswa yang lain, menjadikan Butani yang terkesima menikmatinya. Setelah pikirannya waras, Jerry merasa ketakutan dengan apa yang barusan dilakukannya, sehingga dirinya langsung pingsan. Jerry yang kala itu pingsan setelah terbangun dirinya menemukan sudah berada di ruang rawat. Lalu di sana Jerry pun menanyakan kepada seorang perawat yang bernama Bu Yuli, apakah tadi Butani menitipkan pesan agar dirinya datang menemuinya? Disebabkan tadi dirinya sudah berani berbuat tidak sopan kepada Butani. Bu Yuli menjawab bahwa Butani tidak membicarakan hukuman apapun untuk Jerry. Yang ada dirinya malah memuji bahwa penjelasan yang tadi diberikan Jerry mengenai buku pelajarannya itu sangatlah bagus. Selain itu, Butani juga menitipkan nomor teleponnya untuk Jerry dan menyuruh Jerry agar nanti malam datang ke rumahnya. Mendengar itu, Jerry pun merasa bahagia. Di sisi lain, dirinya juga merasa kesal karena upaya untuk menghindari tantangan Buddy tidak berhasil. Can I have detention after school? Why, no, you can go back to... Keluarnya dari ruang rawat, Jerry bertemu dengan Karen, perempuan yang didambakannya selama ini. Setelah mendengar keberanian Jerry menyogot Butani di kelas, kini Karen yang sama diam-diam menyukai Jerry pun hatinya semakin mantap dan bersedia menerima cinta Jerry. Yang mana saat itu dirinya pun meminta kepada Jerry agar datang ke pesta ulang tahunnya yang akan diadakan besok malam. Tentunya hal itu membuat Jerry merasa bahagia dan langsung menerimanya. See you tomorrow night. Sementara Prani pacarnya setelah mendengar kabar bahwa Jerry menyogot Butani di kelas, dirinya mengajak Jerry empludan di toko buku dengan tujuan agar Jerry tidak berpaling ke perempuan lain. Akan tetapi dengan tegas Jerry menolaknya, membuat Prani merasa kecewa. Hingga di sini terungkap rupanya selama ini Jerry tidak benar-benar mencintainya, melainkan hanya menjadikannya sebagai pelampiasan saat dirinya kesepian. Selepas Prani pergi, Pak Alec datang ke tempat tersebut sambil membawa seorang polisi bernama Stallone untuk menyelidiki kasus atas hilangnya uang di toko buku itu. Dan di sini Pak Stallone mengatakan kepada Jerry dirinya sudah mempunyai curiga bahwa pelakunya pasti bukanlah siswa lain, melainkan siswa yang selama ini dipercaya untuk mengelolanya. Menyadari bahwa Pak Stallone ini sudah mengetahui perbuatannya, di sini Jerry pun sangat ketakutan dan langsung meminta izin untuk pergi. Yeah, you can go. Ketika sedang ulangan matematika di sini, Buddy meminta kepada Jerry untuk mencontek, membuat Jerry yang ketakutan terpaksa memberitahukan jawabannya. Namun sialnya saat itu perbuatan mereka ketahuan oleh gurunya yang bernama Pak Bobby. Lalu Pak Bobby pun menyuruh mereka berdua agar menghadap ke Pak Markus. Karena Jerry takut oleh Buddy, akhirnya di sini Jerry pun terpaksa menutupi kesalahan Buddy dengan mengatakan kepada Pak Markus bahwa dirinya lah yang mencontek kepada Buddy. I was cheating off of Buddy. You expect me to believe that? Mendengar itu, Pak Markus yang merupakan seorang guru yang teliti, dirinya langsung percaya dengan pengakuan Jerry untuk menguji kebenarannya. Lantas Pak Markus pun memberikan 2 pertanyaan untuk diisi oleh Buddy, yang ternyata Buddy bisa mengisi jawaban kedua pertanyaan itu dengan benar, di mana hal itu membuat Jerry merasa tertipu. Rupanya sebenarnya tadi itu bisa mengisi semua jawaban ulangannya, dan Buddy meminta mencontek kepada dirinya
itu sengaja untuk menjebaknya agar dirinya dicap sebagai murid berandalan dan dibenci oleh semua guru yang ada di sekolah tersebut. Setelah Buddy pergi, Pak Markus mengatakan bahwa dirinya merasa kecewa kepada Jerry karena tidak disangka Jerry yang selama ini dipujinya tega mencontek kepada Buddy yang sudah susah payah berpikir untuk mendapat jawabannya. Di sini Pak Markus tidak mengetahui bahwa sebenarnya itu adalah ulah Buddy yang sengaja menjebak Jerry. Namun di sini Jerry tidak bisa berbuat apa-apa sebab dari dirinya sendiri yang sudah mengaku mencontek dari Buddy. Kemudian di sana Pak Markus pun memberitahukan bahwa dirinya juga sudah mengetahui kasus hilangnya uang di toko buku dan juga tentang Jerry yang diam-diam membawa pisau untuk membunuh siswa lain. Dikarenakan hal itu yang mana mulai sekarang dirinya juga akan mengawasi Jerry yang kini sudah berubah menjadi siswa berandalan. On your future. Going to be watching you, Jerry. I know you really didn't need my test answers or anything, but You and me are gonna fight when that bell rings. Disebabkan Jerry ini tidak mau bertarung dengan Buddy, lantas Jerry pun memberikan uang kepada Buddy sebesar $350 dengan satu syarat Buddy jangan pernah mengajak dirinya bertarung karena uang $350 itu lumayan besar. Akhirnya Buddy pun mau menerimanya. Namun sebelum pergi Buddy mengatakan bahwa Jerry ini benar-benar seorang laki-laki pengecut sebab dirinya sudah menyerah terlebih dahulu sebelum mencobanya. How does that feel? Sesudah dipikirkan dengan otak yang dingin di sini Jerry pun sadar ternyata apa yang dikatakan Buddy itu memang benar. Kenapa dirinya menyerah terlebih dahulu sebelum mencobanya? Menyadari itu keberanian Jerry pun langsung tumbuh. Terlihat dirinya menghampiri Buddy dan mengatakan bahwa sekarang dirinya menerima tantangan Buddy itu. In the parking lot, 3 o'clock. Lalu saat itu Jerry pun masuk ke kelas dengan sikap tidak sopan. Kemudian dirinya mengambil bukunya dan langsung keluar tanpa memperdulikan Pak Bobby. Setelah menaruh bukunya di loker, dengan penuh berani Jerry pun berjalan keluar menuju tempat parkir untuk menemui Buddy yang sudah menunggunya. Sesampainya di sana Jerry menemukan semua siswa yang ada di sekolahnya sudah berkumpul untuk menyaksikan pertarungan dirinya dengan Buddy. Di sisi lain Pak Markus yang mengetahui bahwa Jerry dan Buddy akan bertarung terlihat dirinya datang dan berniat mengantarkan Jerry pulang ke rumahnya. Sementara Buddy disuruh menunggu di kantornya. Melihat Buddy menolak, Pak Markus pun memegang tangan Buddy dan berniat membawanya ke kantornya. Di mana hal itu membuat Buddy yang tidak mau disentuh marah dan langsung memukul Pak Markus hingga pingsan. Melihat Pak Markus sekali dipukul langsung pingsan, di sini Jerry pun merasa ngeri. Sedangkan Prani yang tidak ingin Jerry dihajar oleh Buddy terlihat dirinya menantang Buddy duel. Namun dengan entengnya di sini Buddy melemparkan Prani hingga dirinya nyangsaya. Kemudian saat itu Jerry pun menyerang Buddy dari belakang, akan tetapi sialnya Buddy berhasil melemparkannya ke mobil. Yang mana kala itu Pak Dolinski dan Duk datang karena ingin kepake oleh Pak Dolinski. Terlihat dengan sok jagoan Duk berniat menangkap Buddy, membuat Buddy yang kejam dengan cepat memukulnya hingga Duk pingsan. Di mana hal itu membuat Pak Dolinski langsung kabur ketakutan. Sementara Jerry yang tadi dilemparkan ke mobil, dirinya bangkit dan memasang kuda-kuda bersiap-siap untuk menghajar Buddy. Dengan jurus silat Cikalong yang pernah diajarkan ayahnya sewaktu kecil, di sini Jerry pun berhasil memukul hidung Buddy hingga berdarah. Namun naasnya Buddy menyerang balik hingga dirinya nyangsaya. Beruntungnya saat Jerry hendak dihajar habis-habisan oleh Buddy menggunakan keling, Vincent yang tidak tega datang menggagalkannya hingga kelingnya jatuh. Lantas Jesse pun mengambilnya dan memberikannya kepada kakaknya. Sementara Buddy yang emosi, dirinya menghajar Vincent hingga ngarumpuyuk. no one's gonna help you now, Jerry. Yang mana dengan menggunakan keling Jerry pun berhasil menyerang Buddy hingga Buddy ngejoprak tak wala kaya. Kemudian di sana Prani menyokot Jerry,
Meskipun dirinya tidak menyukai Prani, akan tetapi Jerry menikmatinya. Tak lama Pak Stallone dan kedua bawahannya datang, di mana ketika bawahannya hendak menangkap Buddy, sialnya Buddy keburu kabur. Lalu Pak Stallone yang sudah merasa yakin bahwa Jerry lah yang sudah mencuri uang di toko buku itu, dirinya berniat membawa Jerry untuk diinterogasi. Akan tetapi Pak Markus yang merasa kasihan mencegahnya, karena hari ini Jerry sudah banyak sekali mendapatkan masalah. This with him tomorrow. Fine. Keesokan harinya banyak siswa yang menghampiri Jerry karena mereka merasa kagum atas pertarungan hebat Jerry kemarin melawan Buddy. Dan saat itu masing-masing dari mereka termasuk si Kampeng membeli beberapa lembar kertas untuk membantu Jerry mengganti uang toko buku yang telah dicuri oleh Jerry sendiri. Take 30. $2 here. Saat mereka sedang ramai berkerumun membeli kertas kepada Jerry, tiba-tiba Buddy datang, di mana hal itu membuat mereka langsung terdiam. Melihat Buddy menghampirinya, Jerry pun gemetar ketakutan disebabkan kemarin dirinya menang bertarung itu berkat bantuan Vincent dan adiknya. Namun beruntungnya di sini Buddy tidak menghajarnya, melainkan mengembalikan uang yang diberikan Jerry kemarin. Tentunya hal itu membuat Jerry merasa lega, apalagi ketika melihat Buddy tersenyum kepada dirinya. Tak lama Karen datang dan mengingatkan Jerry agar nanti malam Jerry datang ke pesta ulang tahunnya. Disebabkan di acara ulang tahunnya itulah dirinya akan menerima cinta Jerry. Mendengar itu Jerry pun merasa bahagia tanpa memperdulikan perasaan Prani. Kemudian saat itu Butani yang mulai menyukai Jerry, dirinya datang dan menyogot Jerry di depan teman-temannya, membuat teman-teman Jerry yang melihat itu hampir tidak mempercayainya. Meskipun Butani menyukai dirinya, akan tetapi Jerry lebih memilih Karen, dikarenakan Karen seusia dengannya. Sementara Prani akhirnya dirinya mengikhlaskan Jerry untuk berhubungan dengan Karen. Looks like it's gonna be one of those days. Tamat ending yang sangat menjerikan.